Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sabrina Nur Fauzia dari kelas G Prodi Akuntansi. Pada kali ini saya akan membahas tentang metode pengembangan sistem akuntansi. Metode ini terbagi menjadi 3, yaitu analisis sistem, laporan hasil analisis sistem, usulan pelaksanaan analisis sistem. Yang kedua, ada desain sistem, yang terdapat laporan final desain sistem secara rinci, laporan final desain sistem secara garis besar, usulan desain sistem secara garis besar. Yang ketiga, ada implementasi sistem, yaitu berisi tentang laporan final implementasi sistem. Itu adalah tahap-tahap pengembangan sistem informasi dan dokumen yang tertulis dihasilkan setiap tahap. Yang pertama, kita membahas analisis sistem. Analisis sistem dapat dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada analis pendahuluan, yang kedua penyusulan usulan pelaksanaan analisis sistem, yang ketiga pelaksanaan analisis sistem, dan yang keempat adalah penyusunan laporan hasil dan analisis sistem. Yang pertama, analis pendahuluan. Umumnya didahului dengan diterimanya permintaan jasa pengembangan sistem informasi dari pemakai informasi kepada analis sistem dalam departemen tersebut. Yang kedua, ada penyusulan usulan pelaksanaan analisis sistem, yaitu alasan ringkas dan jelas, pernyataan khusus, batasan luas, analis sistem, identifikasi informasi, identifikasi sumber-sumber, dan daftar peristiwa besar. Yang ketiga, ada pelaksanaan analis sistem. Analis laporan yang dihasilkan sistem sekarang menganalisis transaksi. Setiap transaksi perusahaan mengumpulkan informasi mengenai yang pertama, ada unit organisasi terkait dalam transaksi. Yang kedua, ada formulir yang digunakan. Yang ketiga, ada sistem otorisasi dalam pelaksanaan transaksi. Yang keempat, ada catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi. Dan yang kelima, ada prosedur pelaksanaan transaksi. Yang keempat, ada penyusunan laporan hasil dan analisis sistem. Hasil akhir proses analisis sistem disebut sebagai laporan hasil analisis sistem. Laporan ini merupakan dokumen tertulis yang diserahkan kepada pemakai informasi. Laporan ini berisi tentang temuan-temuan yang diperoleh oleh analis sistem dalam analisis sistem yang berisi yang pertama, ada pernyataan kembali alasan. Yang kedua, ada daftar masalah besar. Yang ketiga, ada suatu persyaratan informasi. Yang keempat, ada suatu pernyataan tentang asumsi penting. Yang kelima, ada suatu proyeksi sumber daya. Dan yang keenam, ada rekomendasi yang bersangkutan. Yang kedua, kita membahas desain sistem. Desain adalah proses penerjemahan kebutuhan pemakai informasi ke dalam alternatif rancangan sistem informasi yang diajukan kepada pemakai informasi untuk dipertimbangkan. Tahap-tahapnya, yang pertama ada desain sistem secara garis besar, yang kedua ada penyusunan usulan desain sistem secara garis besar, yang ketiga ada evaluasi sistem, yang keempat ada penyusunan laporan final desain sistem secara garis besar, yang kelima ada desain sistem secara rinci, yang keenam ada penyusunan laporan final desain sistem secara rinci. Dan yang terakhir ada implementasi sistem. Yang pertama ada persiapan implementasi sistem, yang kedua ada pendidikan dan pelatihan karyawan, yang ketiga ada konversi sistem. Konversi sistem ada berbagai macam. Yang pertama ada konversi secara langsung, paralel, modular, dan phase-in. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.